Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang kami cintai. Ada hal yang perlu kita perhatikan saat kita sedang puasa Ramadan, yaitu ketika berwudu. Hati-hati ketika berwudu, terutama saat istinsyaq dan madmadah. Istinsyaq itu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kalau madmadah itu artinya berkumur-kumur. Dua hal ini bisa membatalkan puasa. Jadi ketika kita wudu, khusus di bulan Ramadan, khusus saat berpuasa, itu hendaknya dilakukan secara ringan. Jangan dilakukan secara standar sebagaimana kalau tidak puasa. Ya, jadi dilakukan secara ringan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman." Hendaknya kalian menyangatkan dalam memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kecuali kalian dalam kondisi sedang puasa. Di sini kalau saat kita tidak puasa, itu anjurannya mubalaghah, menyangatkan ketika memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian dikiaskan masalah madmadah, yakni berkumur-kumur, itu kalau tidak sedang puasa itu dianjurkan untuk menyangatkan, untuk lebih sempurna gitu ya, supaya lebih bersih kalau tidak puasa. Tapi kalau puasa itu tidak boleh seperti itu. Jadi kayak sekedar formalitas saja, masukkan air ke hidung ya cuma di ujung hidung, kalau masukkan air ke mulut ya cuma di ujung atau setengah mulut. Jangan sampai berkumur-kumur seperti biasanya. Karena begini, kalau seorang dalam kondisi puasa terus mubalaghah itu berlebihan dalam berkumur-kumur atau masukkan air ke hidung, kemudian perhatikan, kemudian ada yang masuk tertelan atau masuk ke hidung, masuk ke jauf, walaupun tidak sengaja, itu puasanya batal. Walaupun tidak sengaja, puasanya apa? Batal. Ini resikonya seperti itu. Tapi kalau kita pas memasukkan air ke hidung atau berkumur-kumur itu sudah mengikuti hadis tadi, tidak mubalaghah, tidak berlebihan, cuma formalitas atau sekedarnya di ujung atau setengah mulut atau di ujung hidung bagian dalam itu, kalau sudah seperti ini, kalau tertelan atau masuk ke hidung tanpa sengaja tidak batal. Jadi perbuatan mubalaghah sama tidak itu resikonya lain. Berlebihan sama tidak itu resikonya lain. Ya, disebutkan dalam keterangan hadis itu oleh para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Ini sebagai juga pelajaran bagi kita bahwa di dalam syariat kita itu ada hal-hal yang kalau berlebihan, ya ghulu, berlebihan atau mubalaghah, ya melebihi standar normal, itu dihukum oleh syariat ini dengan sesuatu yang seharusnya tidak dihukum, walaupun dalam kondisi perbuatannya itu dilakukan tanpa sengaja, itu tetap dihukum. Maka hati-hati sekali. Kalau dalam ilmu faraid, ilmu pembagian warisan itu, kalau ada seorang anak membunuh bapaknya umpamanya atau ibunya, kalau ada itu, dengan niat supaya cepat dapat warisan,
Itu kan seharusnya kalau yang wafat bapak ibunya dapat warisan anak itu. Anak laki-laki nanti jadi asobah. Asobah binafsih. Asobah binafsih itu nanti warisannya besar, banyak. Karena nggak sabar anaknya ini membunuh misalkan bapak atau ibunya, supaya warisannya cepat dibagi. Ini walaupun secara hukum orang tuanya sudah meninggal, yang seharusnya secara teori faraid kan sudah intinya sudah meninggal, itu seharusnya dapat kan, seharusnya dapat warisan. Tapi dalam syariat orang seperti ini, anak seperti ini dihirman, diharamkan untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Dia telah gulu dalam hal itu, jadi melakukan satu hal menyengaja untuk membunuh orang tuanya dalam rangka untuk mendapatkan warisan. Padahal seharusnya teori faraidnya dapat, tapi syariat tidak dapat. Ya ini banyak hal yang contoh-contoh seperti ini, ya hendaknya kita berhati-hati, termasuk tadi ketika puasa Ramadan, ketika pertama tadi berkumur-kumur, yang kedua istinsyak, masukkan air di hidung dan mengeluarkannya, dan hal-hal lain ya, hal-hal lain yang nanti berlaku dalam syariat Islam. Jadi kita harus berusaha untuk i'tidal, ya pertengahan dalam mengikuti dalil-dalil syariat yang memang itu ya, segalanya nanti ada resiko yang harus dipertanggungjawabkan dari perbuatan kita. Ya. Juga pelajaran kedua itu bahwa asal perintah memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur itu asal perintahnya kalau tidak sedang puasa itu disuruh mubalaghah, disuruh berlebihan. Disuruh apa? Berlebihan. Tapi pas puasa tidak boleh berlebihan. Jadi ada faedah juga bahwa segala sesuatu itu harus diletakkan pada tempatnya yang sesuai. Itu namanya adalah al-adl. Jadi kalau dalam sebagian ulama itu fi kulli maqam maqal. Dalam setiap kondisi itu ada ucapan yang sesuai. Jadi ada sesuatu yang bagus tapi diletakkan di tempat yang salah, itu jadi salah. Menyangatkan wudhu, berkumur-kumur dan masuk air itu bagus, itu perintah asalnya. Tapi kalau diletakkan di tempat salah, pas sedang puasa jadi salah. Jadi ada hal-hal yang kalau bagus, baik, tapi diletakkan di tempat yang salah jadi buruk, bahkan jadi disalahkan atau dilarang dalam syariat Islam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi hati-hati ketika berwudu supaya puasa kita sampai akhir Ramadan nanti dalam kondisi baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.